Kita tuh selalu ngerasa kurang sama waktu. Iya, kita masih sering ngerasa banyak kerjaan yang gak selesai, padahal udah berusaha banget. Kita juga sebenarnya punya sehari atau 24 jam buat ngerjain semua tugas. Tapi ternyata gak selesai juga. Terus kalau kita ngeliat orang lain, kita ngerasa mereka pada jago nyelesain tugas dalam sehari. Sedangkan kita pasti ada aja hal yang belum bisa selesai atau ke-skip, atau kita nggak mood buat ngerjainnya. Misal nih, sehari ini kita harusnya kelarin kuliah, kelarin tugas, beres-beres, atau ngerjain tugas lainnya. Dan itu semua menurut kita penting dan harus kelar hari ini. Tapi sering banyak ke-skip atau nggak selesai kita kerjain. Gimana ya biar nggak kayak gitu terus? Gimana biar kita bisa ngatur waktu dengan baik? Simak video ini sampai habis biar kalian gak ketinggalan informasinya. Mungkin kita udah ya bikin jadwal sehari-hari, tapi tetap aja ada kerjaan yang sering ke-skip atau gak kelar juga. Nah, solusi ini kalau emang belum ampuh, kita harus bikin jadwal yang lebih terperinci. Misal nih, biasanya kita cuma bikin jadwal kayak nanti les 3 jam, terus aku harus nugas, terus ngerjain ini, itu. Nah, jadwal kayak gini harus lebih dirinciin lagi. Kalau perlu dicatat di kertas atau di notes di handphone. Misalnya, jam 7-9 ada les, terus jam 9-10 nugas, dan seterusnya. Jangan lupa bikin juga kolom checklist biar kamu tahu mana yang udah kelar atau masih belum kelar di jadwal yang udah kamu bikin. Kalau kamu kayak gini, kamu bakal berusaha tepat waktu sama jadwal yang terperinci yang udah kamu buat. Bikin rencana kegiatan kita tuh emang susah-susah gampang ya. Makanya kalau kita berhasil ngejalanin apa yang udah kita jadwalin, rasanya pasti lega banget. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita udah berhasil lewatin hari dengan jadwal yang udah kita bikin, ya kita pantas buat dapat reward buat diri kita sendiri. Misal, hari ini kita udah tepat jadwal nih. Nah, malamnya mungkin kita bisa kasih reward diri kita dengan nonton film, scroll sosmed, atau tidur lebih cepat biar kita enjoy jalanin besok harinya. Sebenarnya kelihatan sepele ya, tapi kan kalau kita tahu nantinya ada reward buat kita, ya kita kan jadi semangat buat jalanin hari ini. Kita kadang fokus sama manajemen waktu tuh cuma tentang tugas-tugas yang harus kita kerjain di samping kerjaan yang kita pengenin atau kerjaan yang bikin kita senang. Makanya, kita juga perlu nih bikin jadwal buat sesuatu yang kita sukain. Misal dalam seminggu jadwal udah full 6 hari. Nah, 1 hari yang kosong itu kita kasih jadwal yang bisa bikin kita happy. Misal, kita suka badminton, suka nongkrong, suka bikin kue atau yang lain. Ini kita masukin di jadwal yang free tadi, biar kamu nggak lupa kalau ada hal yang bisa bikin kamu senang. Sekaligus ini juga jadi sarana buat kamu istirahat dari jadwal harianmu yang sibuk itu. Selanjutnya kita lakuin ritual pagi. Ritual pagi ini tuh hal-hal yang enggak urgent dan long term planning. Tiap pagi kalau bisa kita lakuin hal yang kira-kira bisa kasih efek di kehidupan kita. Misalnya jogging atau meditasi. Gimana dan apa yang kita lakuin di pagi hari itu pasti ngefek di jam-jam berikutnya atau di hari itu. Hari yang baik dimulai sama pagi yang baik. Jadi ya, start your day well. Keempat hal tadi, cara biar kita bisa lebih mudah ngatur waktu kita tiap harinya. Kalau kita udah bisa ngatur keempat hal tadi, bakal lebih mudah juga buat kita ngejalanin hari tanpa khawatir sama kerjaan yang ke-skip atau nggak kelar. Selain itu, dari manajemen waktu tadi, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat. Yang pertama, dengan manajemen waktu, bisa bantu nurunin tingkat stres kita. Punya perencanaan tugas, bisa ngurangin stres dan rasa cemas. Tiap hari, kita tahu apa yang harus kita lakuin dan selesain. Kalau udah berhasil ngecek satu persatu to-do list, kita bisa tahu progres yang jelas. Ini bisa bantu kita ngurangin stres dan khawatir nggak bisa nyelesain kerjaan. Selanjutnya, punya waktu luang yang lebih banyak. Dengan manajemen waktu yang baik, kita bisa nyelesain banyak aktivitas tepat waktu.
Manajemen waktu akan buat kita punya extra time ngelakuin kegiatan yang lain kayak hobi, pergi ke gym, istirahat, quality time bareng keluarga, dan jalanin akhir pekan dengan tenang. Selain itu, manajemen waktu yang baik juga bantu kita berusaha fokus dan disiplin agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu atau lebih cepat. Dengan gitu, kita bisa segera nyelesain tugas lainnya atau ngelakuin kegiatan produktif lainnya dan gak stres lagi mikirin deadline. Kalau kita selalu nyelesain pekerjaan tepat waktu, maka citra kita di mata atasan, klien, dan rekan kerja pasti akan positif. Kita akan dikenal sebagai orang yang gak suka nunda-nunda dan dapat diandelin. Citra yang positif bisa ningkatin peluang kemajuan karir kita ke depannya. Nah, ternyata bagus banget ya manfaat dari manajemen waktu yang berhasil. Makanya, kamu bisa terapin tips tadi biar bisa ngerasain manfaat-manfaat tadi. Ayo mulai, kalau nggak sekarang, kapan lagi?